Ini direkam ya? Continue ya. Oke. Silakan Bu Sek. Iya. Selamat malam. Selamat malam untuk kita semua yang malam ini sudah bergabung bersama dengan Resort Inbar di ibadah Kamis Kabar Baik yang kedua yang dilangsungkan malam hari ini. Kita akan beribadah, dan dalam ibadah kita malam hari ini sebagaimana sudah disusun, kita juga akan mendengar ada 3 kesaksian dari saudara-saudara kita yang ada di jemaat yang kemarin terpapar COVID, dan karena pertolongan Tuhan, karena kasih Tuhan dipulihkan. Dan kami atas nama Badan Pekerja Majelis Resort Inbar menyampaikan banyak terima kasih untuk semua yang sudah bergabung di ibadah Kamis Kabar Baik yang kedua, karena ini sudah pelaksanaannya sudah 2 kali. Kami menyampaikan banyak terima kasih untuk kita semua yang sudah bergabung di ibadah ini. Dalam kasih Tuhan kita percaya pertolongannya terus menjadi bagian kita. Dalam ibadah kita hari ini, dengan kasih, kami minta untuk doa pembukaan akan dilayani oleh Ketua BPMJ Elim, Pendeta Anneke Mangadil, Antoni Mangadil, dan untuk doa penutup akan diminta dengan kasih Ketua BPMJ Depok, Pendeta Ipon Taloko, untuk doa penutupan. Mau sini. Dan kita akan mulaikan ibadah kita ini, dan kita awali dengan doa pembukaan. Dengan kasih kami persilakan Ibu Pendeta Antoni Mangadil untuk membawa doa. Mari kita berdoa, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ya Allah, pemilik hidup, pelayanan kami, Gereja Masih Injilis Sangi Talaut, kami bersyukur bersama di dalam tapakan memperingati HUT HPI. Engkau tetap memberkati kami gemis secara keseluruhan sinode resort dan jemaat-jemaat. Dan hari ini dalam rangka kaitan rasa syukur dan sukacita itu, kami memasuki Kamis kedua untuk bersama duduk, berbicara di sekitar firman, di sekitar pelayanan, dan di sekitar kenyataan-kenyataan di lapangan yang terjadi di wilayah Resort Indonesia bagian Barat. Kami bersyukur dengan cara Tuhan sendiri, kami tetap dipersatukan untuk tetap memuliakan Tuhan, tetap melayani Tuhan dengan cara-cara yang Tuhan sendiri telah siapkan. Diberkatilah resort dan semua yang akan mengambil bagian untuk ibadah pada malam hari ini. Terima kasih Bapak, dari awal hingga akhir, persekutuan kami malam ini kami bawa dalam nama anak-Mu, yang adalah Tuhan, Gembala, dan Kepala Gereja kami. Amin. Karena ini kita ngomong menyanyi.
Terima kasih. Untuk selanjutnya di minggu kedua, di kabar baik kedua ini, di hari Kamis, kita akan mendengar kesaksian, dan yang pertama untuk hari ini, kita akan mendengar kesaksian dari yang kekasih Ibu Penatua Balaati Bogar dari Gemis Jemaat Elim. Ibu kekasih ini adalah orang tua dari Pendeta Karundeng Balaati. Selamat malam semua, Ibu Pendeta, Bapak Pendeta, teman-teman majelis, yang malam ini kita boleh beribadah lewat Zoom. Ini semua adalah tuntunan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sepanjang hari ini, sehingga malam ini kita boleh beribadah bersama-sama. Saya ada kesaksian tentang penyakit COVID-19 ini. Waktu bulan Januari, tanggal 26 Januari tahun 2021, saya terpapar kena COVID-19. Jadi waktu saya di rumah sakit Koja, di ruang pertama masuk di UGD, saya melihat begitu banyak orang yang terkena COVID-19 ini, yang terpapar, yang sudah nyesak, ada yang sudah meninggal. Di situ saya sangat ketakutan, saya menangis. Saya hanya minta Tuhan, tolong berikan saya kekuatan iman saya, berikan saya semangat dalam hidup saya, yang saat ini saya kena COVID-19. Saya hanya minta Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan Yesus pasti menolong saya. Tuhan Yesus pasti menjamah saya. Setelah itu, saya merasakan di hari pertama itu, memang saya rasa ketakutan luar biasa. Saya nggak bisa tidur satu malam. Sampai pagi saya langsung dipindahkan ke ruang kamar. Sudah dipindahkan dari UGD. Di situ saya naik ke lantai 5. Sampai di lantai 5 itu saya melihat lebih parah lagi pasien. Sudah ada yang mati lagi. Saya bilang, aduh Tuhan, bagaimana saya udah gemetar badan saya. Tapi saya tetap meminta sama Tuhan, Tuhan kuatkan saya. Berikan saya semangat dalam hidup saya. Supaya saya percaya Tuhan Yesus pasti menjamah saya. Puji Tuhan, dari hari ke-5, di situ saya sudah merasa agak lega, saya punya badan itu sudah merasa enak. Tanggal 31 Januari, hari Minggu, saya memuji Tuhan ikut ibadah lewat online dari Gemis Elim. Saya di situ memuji Tuhan, terus menyanyi, membaca firman Tuhan. Terus saya berdoa, Tuhan Yesus tolong hamba-Mu berikan kesembuhan. Karena hamba-Mu percaya Tuhan Yesus adalah dokter kami. Tuhan Yesus adalah tabib kami.
Di situ saya satu hari itu saya menangis. Saya bilang, Tuhan tolong berikan saya kesembuhan. Di situ saya sampai malam, saya dipasang oksigen itu dari hari tanggal 26 itu sampai hari Minggu itu saya masih tetap dipakai oksigen karena saya masih merasa kurang, dada saya masih merasa sesak. Tiba-tiba malam jam 2 Minggu malam itu sudah termasuk hari Senin. Saya kaget dibangunin sama pasien di samping saya. Ibu, oma. Saya kaget. Kenapa? Ibu kok teriak-teriak? Saya langsung bilang, saya kok mimpi. Saya mimpi itu ada orang, katanya orang tua sekali, tapi saya nggak lihat mukanya itu karena dia tidak melihat, tidak memberikan dia punya muka. Jadi saya hanya lihat dia memegang kepala saya, dari kepala sampai ujung kaki saya katanya mendengar dia bilang, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau saya sembuhkan. Di situ saya bilang sama teman, di samping saya pasien yang kena COVID-19 itu, tapi dia orang Muslim, orang Islam. Di situ ibu itu langsung, dia tinggal di Jalan Honi, dia langsung bilang sama saya begini, Ibu pasti Tuhan sudah menjamah Ibu. Tuhan Allah katanya sudah menjamah Ibu. Kalau Ibu mimpi begitu, ya sudah. Ya, ngobrol berdua itu sampai jam 3. Saya ketiduran lagi. Nah, besok paginya jam 9 saya kaget dokter datang dengan perawat. Di situ dalam jangka 5 hari saya di rumah sakit, hanya 2 kali dokter datang. Kedua kalinya itu hari Senin itu. Dia hanya menanyakan saya, Ibu Nelce, Ibu sudah kuat makan? Saya bilang, dari awal saya masuk rumah sakit itu, saya tidak pernah, walaupun keadaan tubuh saya masih lemah, saya merasa sesak napas, tapi makanan yang diberikan dari rumah sakit atau diantar keluarga anak saya tetap dihabiskan itu makanan. Apa dokter bilang? Ya udah Bu ya, nanti dilihat sebentar. Oh iya, terima kasih dokter. Jam 2, saya kaget suster datang langsung membilang saya begini, Ibu, nanti Ibu sebentar mau di ronsen. Oh iya, enggak apa-apa. Sudah jam 2 itu dibawa di ronsen, kaget jam 7 malam, suster itu lagi datang. Setengah 7 malam itu suster langsung bilang sama saya begini, Ibu, nanti Ibu telepon keluarganya ya, Ibu boleh pulang besok. Besok hari Selasa Ibu boleh pulang. Di situ saya langsung loncat di tempat tidur itu bilang, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau begitu baik, Engkau sudah memberikan mujizat dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di situ saya bersyukur sama Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupan saya. Dia telah menjamah saya, dia menyembuhkan saya, sehingga hari itu besoknya saya boleh pulang. Jadi sampai hari ini saya tetap dalam keadaan sehat. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus itu selalu mengasihi saya, karena saya juga tetap percaya Tuhan Yesus itu tidak pernah meninggalkan saya. Yang penting kita setia, kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik, luar biasa, sangat baiknya. Dia mengasihani orang kalau percaya sama dia, sama Tuhan Yesus. Di situ hari ini, sampai hari ini, di dalam rumah tangga saya, anak-anak, cucu saya, suami saya, semua dalam keadaan sehat. Itu adalah tuntunan kasih Tuhan yang selalu ada di tengah-tengah kehidupan kami, dalam rumah tangga kami, sekeluarga, seisi rumah tangga kami. Dan saya juga berterima kasih bahwa di dalam rumah ini, seisi rumah ini tidak ada satupun waktu itu. Kenapa? Kok hanya saya yang kena COVID? Cucu saya, anak-anak saya, suami saya, tidak ada yang satupun kena COVID. Kok hanya saya? Tapi memang saya percaya itu Tuhan Yesus itu melindungi seisi dalam keluarga rumah tangga saya.
yang sangat luar biasa Tuhan Yesus menyayangi dan melindungi keluarga saya. Sekali lagi saya berterima kasih atas kasih Tuhan Yesus yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami, keluarga Balati Bogar, dengan keluarga Karunden Balaati, dengan keluarga Balaati Maulau. Sekali lagi saya berterima kasih sama Tuhan Yesus yang sangat baik, yang sangatlah baik dan begitu baik dalam kehidupan kami, seisi rumah tangga kami. Terima kasih. Shalom. Ya, terima kasih Ibu Penatua Balaati Bogar. Hari ini sudah menceritakan bagaimana kasih Tuhan untuk hidup Ibu selama 6 hari, kalau begitu di rumah sakit ya. 6 hari di rumah sakit dan dipulihkan Tuhan. Dan itu keyakinan, percaya dari mimpi itu bahwa itu Tuhan yang melawat. Dan kita semua yakin hidup kita pertolongan Tuhan terus menjadi bagian hidup kita, juga bagi saudara-saudara kita yang saat ini masih dalam keadaan sakit. Kita percaya mereka dipulihkan dan kita selalu harus beri kekuatan untuk mereka terus percaya, terus memohon dalam doa kepada Tuhan. Terima kasih Ibu kekasih, tetap sehat, tetap semangat, tetap sukacita melayani Tuhan di periode yang baru. Amin. Kita memuji Tuhan. Tim multimedia, waktu Tuhan. Kita lakukan latihan sehingga bila kau izinkan sesuatu terjadi, percaya semua untuk kebaikan. Bila nanti dalam bawah percaya kuasa memulihkan hidup. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang terjadi mengerti, lewati cobaan, tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau ingat sesuatu terjadi, percaya semua untuk kebaikan. Bila nanti telah tiba waktu, percaya kuasa memulihkan hidup. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang terjadi mengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Selanjutnya kita akan mendengar kesaksian dari Penatua Ibu Marlin Laleno dari Gemis Jemaat Nazaret. Multimedia mungkin kita bisa
lihat gambarnya Ibu Kekasih, kalau sudah ada. Sudah ada tadi. Oh iya. Selamat malam. Iya, selamat malam Bu Pendeta dan semua. Iya, malam hari ini tentu Ibu juga sudah menyiapkan ada bagian Alkitab yang menjadi kesaksian peneguh ketika sekeluarga ya, seisi rumah, berapa Iya. orang Bu? 9 Ibu 9 Pendeta. orang Iya. di rumah, ada yang di rumah sakit, ada yang Iya. di Wisma Atlet ya. Iya, betul. Untuk kita malam hari ini, kesaksian-kesaksian dari saudara-saudara kita, ini biar memberi kita semangat ya, dan juga memberi kita pelajaran bagaimana mereka ketika terpapar dan bagaimana awal dari mereka terpapar dan setelah itu ada terpisah dari keluarga, ada yang harus ke rumah sakit, ada yang ke Wisma Atlet, sekeluarga. Itu menjadi kesaksian dan menjadi peneduh juga untuk kita bagaimana nanti ketika saat ini kita masih ada di suasana pandemi COVID ini masih belum berakhir di negara kita. Kami persilakan Ibu Laleno. Iya. Halo, Laleno. Iya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Saya bersyukur saya bisa diberi kesempatan pada malam hari ini untuk bercerita, berbagi kesaksian betapa Tuhan sangat baik dalam kehidupan saya dan keluarga besar saya. Langsung saja, saya tidak tahu tepatnya kapan virus COVID-19 itu sampai di tubuh saya. Yang jelas, tanggal 24 Februari, itu badan saya langsung panas tinggi, dan saya juga langsung hilang nafsu makan. Leher saya terasa aneh di leher saya. Nah, karena panas sangat tinggi, dan memang karena suasana pandemi di mana-mana kan, jadi saya langsung dibawa ke dokter sama adik saya, dokter umum di dekat rumah. Dokter umum itu mengatakan bahwa saya kena gejala tipes. Saya sempat tanya, saya bukan COVID ya dokter? Ibu penciumannya bagaimana? Penciuman saya masih bagus dok. Oh bukan, ibu ini berarti cuma gejala tipes. Ibu minum aja obat ya, nanti dilihat perkembangannya. Iya. Kita soalnya pakai video, jadi aman. 2 hari saya minum obat. Ada ngomong lagi. Saya tidak ada perubahan sama sekali. Panas saya masih turun naik. Hanya kalau minum obat turun, nanti naik lagi. Bahkan selera makan saya makin berantakan. Akhirnya saya dibawa lagi ke dokter sama adik saya, dokter yang lain. Berharap ada kesimpulan yang berbeda. Tapi ternyata dokter itu juga tetap bilang saya terkena gejala tipes. Karena gejalanya perut saya tidak karuan, mual, saya panas. Tapi saya bilang, dok, tapi selera makan saya hilang. Saya tidak ada, ini kayaknya indikasinya ke COVID. Nah, dokter itu bilang, bagaimana kalau kita coba dulu obat 3 hari, nanti dilihat kalau memang tidak ada perubahan, ibu langsung tes antigen ya. Ya, pulanglah saya. Pulang 2 hari kemudian, tanggal 28 Februari, itu kondisi saya semakin lemah. Nafas saya juga udah ngos-ngosan kalau bercerita gitu, saya udah ngos-ngosan. Agak sesak-sesak. Jadi Opa itu rasa takut. Jadi Opa langsung bilang, cepat Jo tes antigen. Karena Oma juga sudah rasa yang sama, sudah rasa nggak enak badannya. Akhirnya kita tes antigen. Dan ternyata tes antigen pas tanggal 28 Februari itu kami berdua Oma positif terpapar COVID-19. Kami masih berharap hasil tes antigen itu salah. Kami berusaha untuk lapor ke pemerintah setempat untuk bisa dites PCR di puskesmas secara gratis. Setelah tahu dari tes antigen bahwa kami positif, itu badan yang tadinya mungkin lemah hanya sebagian, rasanya badan langsung kayak nggak punya daya. Ketakutan luar biasa itu menimpa saya. Semakin
ketakutan luar biasa lah. Nafas saya juga semakin tersengal-sengal saat bicara. Saya benar-benar sedih gitu. Saya benar-benar bertanya, Tuhan kenapa sih kok sampai penyakit ini sampai kepada saya, bahkan sekarang sudah di ibu saya. Di tengah-tengah ketakutan itu saya menangis. Tuhan ingatkan saya untuk berdoa. Tuhan ingatkan saya firman-Nya yang berbunyi doa orang benar itu sangat besar kuasanya bila dengan yakin didoakan. Dari Yakobus 5 ayat 16b. Saya bilang dalam hati, saya sudah berdoa Tuhan, 4 hari saya sudah terpapar ini. Rasanya badan saya semakin nggak kuat. Ini bagaimana, ini saya harus bagaimana lagi? Saya diingatkan, coba minta bantuan doa. Di hati saya itu, coba minta bantuan doa dari teman-teman, saudara, atau rekan sepelayanan. Akhirnya saya putuskan dalam keadaan lemah itu saya pakai voice note di WA, juga pakai chat biasa. Saya bilang tolong doakan saya kirim chat saya ke grup majelis, ke grup KWP, grup PLK perempuan, grup saudara-saudara, grup teman-teman saya. Saya benar-benar minta dukungan doa karena saya rasanya sudah tidak mampu. Ketakutan itu mungkin yang membuat saya semakin lemah gitu dengan keadaan saya itu. Saya sudah mau dibawa ke rumah sakit malam itu oleh Ibu Telda Pangandaheng karena kondisi saya sudah lemah. Tapi saya ingat anak-anak saya harus ikut UTS di minggu besok itu. Jadi saya berpikir nanti dulu Kak Teli, saya harus tes PCR dulu. Kalau saya positif di PCR, anak-anak saya juga kan bisa ketahuan bagaimana, baru saya mau dibawa ke rumah sakit. Udah, akhirnya malam itu saya bisa tidur dengan tidak bisa tidur, sudah nggak karu-karuan. Tapi saat bangun pagi, saya kan mau tes PCR. Kok saya bangun kayak saya lupa gitu kalau saya tuh lemah. Saya bangun kayak dapat kekuatan gitu, dari badan saya, rasa segar, rasa semangat saya kok kayak tumbuh gitu. Saya langsung ingat, oh iya, saya tahu dan saya percaya ini pasti jawaban doa yang Tuhan sudah kasih buat saya atas doa yang disampaikan oleh banyak orang yang saya minta tadi malam lewat WA. Akhirnya sejak hari itu saya merasa justru saya kok semakin kuat. Padahal berikutnya tes PCR saya itu positif. Ibu saya positif, kemudian anak saya 3, dan adik-adik saya, ponakan saya, kami ber9, kecuali opa di rumah yang negatif. Jadi akhirnya kami ber7 harus isolasi dan dirawat di RSDC Wisma Atlet. Lalu ibu saya dan adik saya di Rumah Sakit Koja. Kemudian saat kami di Wisma Atlet itu luar biasa. Kami memang ketakutan, memang ada rasa takut yang tidak bisa dibohongi lah sebagai manusia. Anak-anak saya juga walaupun mereka nggak dengan gejala ringan saja, hilang penciuman, sedikit-sedikit batuk, tapi tetap aja ada rasa takut gitu. Tapi di saat kita di Wisma Atlet itu justru kita berdoa bersama, kita baca firman. Nah, dari pembacaan firman itu salah satu ayat juga yang menguatkan kami itu dari Matius 14 ayat 27. Ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air, itu ia mengatakan kepada murid-muridnya, jangan takut, tenang, ini aku. Jadi itu ayat itu yang menjadi kekuatan saya dan anak-anak dan adik-adik saya, ponakan saya. Kita jangan takut, ada Tuhan Yesus, kita harus percaya. Dan Amsal 18 ayat 14a juga mengatakan orang yang bersemangat itu dapat menanggung penderitaannya. Jadi kita harus semangat terus ya, gitu. Walaupun di hati itu tetap berkecamuk rasa takut, tapi firman Tuhan menguatkan. Terus kita berdoa bersama, kita baca firman, memuji-muji Tuhan sama-sama di Wisma Atlet. Sampai akhirnya hari ke-10 kami dari yang di Wisma Atlet diperbolehkan pulang. Ibu saya dan adik saya malah cuma 6 hari di Koja sudah boleh pulang. Hasilnya kami semua sudah dinyatakan sehat. Luar biasa, ini kesaksian yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami sekeluarga besar. Tuhan itu terlalu baik. Kami di awal-awal terkena COVID itu
berpikir, kenapa kok keluarga kami yang harus merasakan ini? Kenapa kok kami terkena? Padahal kami sudah menjalani protokol kesehatan yang luar biasa. Tapi kenapa kok kami harus kena? Tapi setelah kami menjalani perawatan itu, justru di situ kami tahu, oh kami harus kena ini karena kami harus bersama Tuhan lebih dekat lagi. Kebersamaan kami sekeluarga harus lebih dekat lagi bersama Tuhan, bukan masing-masing. Tuhan mau mungkin kami bersama untuk dekat dengan Tuhan, datang bersama, berdoa bersama, aktivitas semua bersama dalam puji-pujian kepada Tuhan. Itu kesaksian yang luar biasa dalam kehidupan keluarga besar kami. Kiranya bagi saudara-saudara semua, kita semua kiranya diberikan kesehatan selalu, dan bagi yang saudara-saudara terpapar COVID saat ini, jangan takut, tetap semangat, tetap percaya Tuhan itu sangat baik, luar biasa baik. Dan semangat kita, kekuatan kita itu adalah doa dan firman Tuhan. Demikian kesaksian saya, semoga menjadi berkat buat kita semua yang mendengarkannya. Selamat malam. Iya, terima kasih Ibu Kekasih. Yang kita bisa tangkap tadi, yang bisa saya tangkap pertama itu adalah masalah ketakutan. Hilang gambarnya. Geser kanan. Semua manusia pasti mengalami ketakutan ketika berhadapan dengan situasi yang seperti ini. Ya. Kita bisa mengerti bagaimana ketakutan keluarga besar Laleno karena 9 orang dan terpisah, ada yang harus ke rumah sakit, ada yang ditinggal di rumah, ada yang ke Wisma Atlet. Itu membuat keluarga tidak tahu, mungkin berpikir, anak-anak mungkin berpikir keadaan mama di rumah sakit seperti apa, keadaan papa di rumah seperti apa, dan di Wisma Atlet seperti apa. Tetapi satu hal yang ditangkap tadi, yang terakhir dikatakan bahwa ketika keluarga meyakini bahwa saat semua terpapar dan keluarga menerima terpapar COVID lebih dahulu, itu ada maksud Tuhan supaya keluarga bisa berkumpul bersama dan saling mendoakan, diberi kekuatan untuk menjalani bersama-sama dan yakin ada pertolongan Tuhan bagi hidup keluarga. Tetap semangat, salam untuk yang di rumah, salam untuk Papa dengan Mama, semua keluarga yang di rumah, percaya kasih Tuhan untuk hidup kita semua. Tuhan tetap bersama dan Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih, Bu. Ya. Iro Kasiang, tim multimedia.
Ya, terima kasih. Untuk kesaksian selanjutnya, kita akan dengarkan kesaksian dari Gemi Sahitun, Penatua Bapak Ronald Tumbio. Dan setelah kesaksian ini nanti, saya meminta teman-teman pendeta yang bergabung malam hari ini, mungkin bisa memberikan sesuatu kekuatan atau ayat firman supaya yang ada yang bersama dengan kita malam hari ini juga teman-teman yang kemarin terkena COVID dan mungkin masih ada saudara-saudara kita yang juga ada dalam kekhawatiran, ketakutan, bisa ada Benar Wenas, Pak Pendeta Wenas, ada teman-teman Pendeta Ake, ada Pendeta Foni, ada beberapa teman pendeta, ada Ketua Resort, Pendeta Ivon, pada Pendeta Sampe, Pendeta Foni, mungkin bisa ada Pak Pendeta Panggulu, bisa memberikan penguatan, berita penguatan juga kepada teman-teman setelah Pak Ronald memberikan kesaksian malam hari ini. Pak Ronald. Ya, malam baik semuanya. Iya. Marun semaha. Maluensa. Nih, mohon maaf tadi buru-buru nih belum sempat mandi nih, cuma cuci muka. Belum sempat sisir juga. Masih berantakan. Ya. Oke. Oke, terima kasih untuk waktunya. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau sampai dengan hari ini, ya di tengah pandemik yang masih berlangsung, dan di tahun kedua kita masih bisa tetap merayakan ulang tahun Gemis sekaligus hari pekabaran Injil Gemis. Ya, saya sendiri juga mengucap syukur kepada Tuhan Yesus atas penyertaan dan pertolongannya, sehingga sampai dengan hari ini pun, khususnya kami sekeluarga, saya pribadi, beroleh kekuatan daripada Tuhan sendiri. Dan sedikit berbagi tentang kesaksian terhadap apa yang menimpa keluarga kami. Saya boleh ceritakan sedikit di sini, di mana ya saya ceritakan dulu kronologisnya, dan begitu luar biasa pertolongan Tuhan Yesus Kristus, di mana pada awalnya memang ya mungkin seperti yang lain, kita tidak merasakan sesuatu hal yang aneh. Hari Senin tanggal 15 Maret dan 16 itu saya masih kerja seperti normal ya, seperti biasa, ke kantor pagi, pulang sore sampai malam seperti jam sekarang ini. Kemudian saya ambil WFH tanggal 17 hari Rabu, karena memang pada waktu itu, karena hari Rabu adalah hari persiapan untuk Jemaat Zaitun, jadi biasanya saya coba untuk ambil WFH di hari Rabu. Tapi pagi ya sekitar jam 10 setelah saya selesai briefing tim saya dapat WA dari Wasek, Penatua Ivon Kawengian, yang menyampaikan bahwa beliau terpapar positif dari hasil pemeriksaan, beliau positif. Kemudian Pak Woldi dan juga anak-anak dalam proses untuk pemeriksaan. Saya bilang jangan bercanda, coba dikirim dulu hasilnya beneran atau enggak. Saya nggak akan share, coba dikirim dulu. Ternyata dikirim benar, dan saya langsung buat undangan rapat mendadak untuk Badan Pekerja pada hari itu untuk jam 1 siang untuk membicarakan ini bagaimana nanti pelayanan di hari Minggu, karena kita lagi persiapan untuk peneguhan CD baru. Dan kita akan coba untuk lakukan tracing siapa yang hadir di hari Minggu yang bersentuhan langsung. Apakah ada kemungkinan ikut terpapar. Pada saat itu saya masih berasa sehat-sehat dan tidak merasakan gejala sama sekali.
setelah selesai baca WA, kemudian kirim undangan untuk rapat dan lain sebagainya, dan kemudian kami memulai rapat di jam 1, dan melihat kenyataan, saya bilang sama Wasek, tolong bergabung ya, jadi biar teman-teman juga bisa melihat kondisi Wasek seperti apa. Dan Wasek ikut rapat pada saat itu sedang tertidur, lemas. Jadi kita semua juga bisa melihat kondisinya. Dan memang pada saat itu, pikiran kita itu langsung seperti terkena satu reaksi yang membuat, waduh, jangan-jangan kita kena, jangan-jangan kita seperti ini, seperti itu. Dan memang pada saat itu saya langsung merasakan badan saya berasa demam. Kemudian saya coba untuk mengalihkan pikiran, saya turun ke bawah, saya coba ke taman meskipun sore gitu, coba duduk di taman untuk jernihkan pikiran, tapi kok panasnya makin naik. Nah pada akhirnya jam 4 saya pikir puskesmas yang dekat. Saya ke puskesmas dan ternyata dokter bilang kalau di tes pertama di awal, menurut dokter ini sepertinya suspek, kata dokter, ini suspek. Saya bilang, terus dok, kalau suspek bisa dicek nggak? Kata dokter, kalau pemeriksaan PCR itu harus ikut jadwal. Sekarang sudah sore, pemeriksaan itu pagi sampai dengan jam 12 siang. Jadi nanti akan dijadwalkan. Nah, tapi ternyata terjadi salah komunikasi antara saya dengan dokter, ya, dan Miskom. Saya berpikirnya mereka akan menelpon kembali untuk mengingatkan supaya datang ke puskesmas. Sementara dari puskesmas berpikir bahwa saya akan datang pada besoknya. Nah, besoknya ketika tidak ada pemanggilan sampai dengan sore, saya tunggu sampai dengan sore tidak ada pemanggilan. Dan di rumah pun istri saya semalamnya mulai berasa tidak enak badan juga. Jadi besoknya setelah menunggu panggilan itu tidak ada, karena pesanan juga dari puskesmas, kalau saya ke sana harus ajak istri dan anak dan bawa surat dari rekan yang terkena positif. Maka sorenya kami ke klinik karena tidak ada panggilan dari puskesmas. Kebetulan di klinik di sini, dokternya adalah Dr. Melani Makangiras, dan saya bilang, dok, tolong diperiksa kita bertiga, tes antigen aja, coba cek antigen. Kenapa kak, kata dokter? Ya ini dicoba aja nih, soalnya ada beberapa yang positif, coba dicek. Ya udah, coba dari Pierre, karena kan dia tidak punya gejala sama sekali. Jadi coba dites. Coba dulu Pierre. Kita bertiga semua ada di ruangan pemeriksaan. Jadi begitu dilihat, kata dokter Lani, wah ini positif kak. Hah, yang benar. Ini yang nggak ada gejala positif. Wah, ini kalau lihat positifnya emang seperti apa? Ini garisnya ada 2, kata dokter Lani. Oh, ya udah coba, siapa tahu kita nggak positif gitu, siapa tahu negatif. Periksalah istri saya, dicek. Ternyata dia bilang, wah ini sama juga kak. Ini karena keluarnya dari garis ujung dalam duluan. Jadi udah pasti nih keluarnya positif. Semakin deg-degan. Akhirnya giliran saya, begitu dicek, diambil sampelnya, dan dokter Lani belum selesai aja udah langsung bilang, kak, udah kalian bertiga isolasi mandiri dulu, kan masih belum terlalu berat. Tapi kan kita satu ruangan di atas, saya bilang kamar cuma 2, kalau di isolasi mandiri bagaimana? Ya gimana ya, salah satu dipisah dulu. Saya bilang kalau mau dipisah juga, kalau pulang ke rumah di Tambun, ada mama di sana, oma udah 70 tahun, takutnya nanti ketularan. Coba ya bagaimana disikapi dulu. Jadi saya bilang ya udah deh, yang penting kita nggak terlalu berat ini, dicoba dulu. Tapi ternyata setelah itu
mungkin karena pengaruh pikiran yang begitu kuat untuk berpikir bahwa wah ini saya jadi positif ini bagaimana, akhirnya dari badan itu semakin meriangnya itu naik semakin tinggi dan malamnya itu dites dengan pengukur suhu, demam saya itu sampai 40,2 dan kepala itu rasanya mau pecah dari depan sini, badan semua pegel itu dan kemudian meriang dan nggak bisa dikatakan lagi seperti apa. Akhirnya telepon lagi dokter. Besoknya cek lagi, dok ini obatnya seperti apa, nggak mempan. Itu obatnya padahal cuma paracetamol, obat sakit kepala, kemudian ada obat lambung juga, dan obat nyeri-nyeri, pegal-pegal, itu dapat juga dari puskesmas, jadi ada lumayan banyak obatnya. Kata dokter, udah tambahin dosisnya, coba minum lagi. Kalau nggak minum tiap 4 jam. Udah kita minum, semakin hari semakin memburuk. Wah, ya terlebih di kepala, itu sampai mau lihat seperti ini aja nggak bisa, tuh sakit banget. Dari sini tuh rasanya mau pecah ke sini. Kemudian apa namanya, kalau mau bangun, wah itu sama sekali nggak berasa. Kita tunggu besoknya panggilan dari puskesmas nggak ada. Sampai dengan hari Sabtu juga tidak ada panggilan. Ternyata saya sampai akhirnya hubungi lagi gugus tugas yang ada di puskesmas untuk menanyakan ini saya kok nggak dipanggil-panggil. Nah ternyata di situ baru ketahuan ada miskomunikasi dan kita sampaikan di kondisi seperti ini. Nah hari Sabtu itu mereka minta supaya langsung masuk ke rumah sakit dulu untuk dirujuk ke rumah sakit. Tapi saya bilang boleh nggak besok dites dulu hari Minggunya. Oh kalau hari Minggu nggak buka, hari Senin baru bisa. Nah saya bilang kalau seperti itu tolong kasih resep tambahan obatnya seperti apa, saya nggak mau ke rumah sakit. Jadi di malam mereka sampaikan, oke, coba tambah paracetamolnya, minum 2 tiap 4 jam, 2 biji. Tapi ternyata tidak ada perbaikan. Ini sekarang sakit kepalanya sembuh di sini dan dia berpindah di belakang di sini, wah itu nyerinya nggak ketulungan. Itu saya bisa teriak-teriak seperti ya nggak ketahuan, pokoknya teriak nggak sampai sudah seperti orang gila mungkin, saking sakitnya. Pada akhirnya besoknya hari Minggu, Zaitun tidak ada pelayanan sama sekali, kita liburkan dan kita ibadah mengikuti ibadah virtual dari Elim, Jumat Elim. Itu kita masih coba untuk berdoa memohon kekuatan dari Tuhan, karena dari fungsi obat juga dengan dosis yang sudah ditambah belum ada perubahan, makanya kita tidak bisa lari kemana-mana. Kita hanya berharap dan bergantung pada Tuhan. Kalau memang ini adalah cobaan, kita percaya, semua kita percaya dan yakin bahwa Tuhan pasti tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya yang percaya kepadanya. Dan setelah selesai ibadah, itu masih belum ada perubahan, akhirnya nggak tahan, telepon puskesmas, dan mereka tanya apa mau dikirimin ambulans atau bagaimana. Saya bilang nggak usah, di rumah sakit mana yang mau dirujuk. Nah, mereka rujuknya ke rumah sakit Islam yang terdekat dari sini. Jadi di Cempaka Putih, kita langsung ke sana. Begitu di screening, karena masuk rumah sakit nggak bisa langsung seperti sebelum COVID, jadi harus lewat screening dulu. Setelah di screening, itu dokter yang ada di screening dia bilang ini suspek 95% positif. Gitu. Tapi tetap kita coba untuk proses pemeriksaan dalam dulu. Pada akhirnya kita harus menunggu hasilnya 7 jam, baru bisa diproses lebih lanjut. Nah, pada waktu setelah diambil darah, baru saya bisa dapat tempat di IGD, baru disuntik untuk ngilangin nyeri di kepala sebentar, tiba-tiba udah ada yang teriak nangis di depan saya. Ada yang langsung meninggal, 1 orang di depan itu COVID positif dan tidak tertolong. Nggak lama kemudian di samping sebelah kanan juga meninggal. Jadi itu perasaan yang takut dan khawatir itu semakin kuat.
bagaimana apa namanya nasib kita kalau memang kena seperti itu? Karena kan kalau kita baca dan kita dengar reaksi dari virus ini kan menyerang penyakit. Memang saya tidak punya penyakit bawaan yang begitu serius, tapi saya punya asam lambung yang perlu dijaga juga gitu. Dan ya jadinya saya agak-agak khawatir ke situ. Untungnya pada saat itu memang lambungnya tidak terlalu terganggu, tidak terlalu terganggu. Jadi dengar kiri kanan menangis dan apa namanya melihat itu mayat tergeletak seperti itu, saya cuma duduk berdoa, Tuhan tolong berikan saya kekuatan supaya saya bisa melewati ini apa namanya masa-masa kritis ini dan bisa kuat melihat nih kiri kanan ini, depan dan sebelah kanan. Nah, sampai pada akhirnya setelah 7 jam istri saya datang, dipanggil dokter dan datang katanya bisa masuk di ruang perawatan umum. Sampai kita tanya lagi 3 kali, dokter yakin ini tadi katanya suspek 95%. Kok dibawa ke perawatan umum? Iya, nggak apa-apa kok. Oke, kita masuk ke ruang perawatan umum. Di sana ada 1 orang pasien yang memang udah nggak lama lagi mau keluar. Jadi saya di sebelahnya. Dan suster yang keluar masuk pakai APD. Kemudian dokter tidak datang. Hari kedua baru dokter datang dengan pakaian APD dan hanya berdiri di pojok tempat tidur, lalu bertanya dengan gayanya, apa yang dirasakan? Waduh, saya bilang ini kepala masih sakit banget, tolong kasih dosis obat yang lebih tinggi. Oh oke. Hanya 1 pertanyaan dokter langsung keluar. Loh, kan masih mau ditanya. Ya nanti aja lagi. Jadi kan membingungkan gitu. Dan pada akhirnya mengganggu pikiran dan daya tahan saya itu makin menurun. Dan tiap hari jadi menurun karena melihat situasi seperti itu. Kemudian selera makan saya juga hilang. Demam sih hilang, tapi sakit kepalanya itu tidak hilang sama sekali. Akhirnya pakai infus kiri kanan dan dikasih obat lambung itu 1 hari 3 botol. Karena mereka takut nanti kena ke lambung. Dan di situ saya juga merasakan setiap hari itu begitu drop karena tidak bisa makan sama sekali, cium bau makanan itu bawaannya pengen muntah. Cium apa-apa saja, sampai bau hand sanitizer, itu saya minta supaya dibuang tuh hand sanitizer, tuh tempat cuci sabun, bau sabun, cuci tangan itu, kalau bisa jauh-jauh dari situ, karena tidak bisa dicium. Itu bikin muntah semuanya. Nah, sampai dengan hari hari kelima itu bukan membaik, tapi makin menurun, makin drop. Sampai selama masa awal begitu kami menyampaikan bahwa kami sekeluarga terpapar positif, hamba Tuhan yang paling setia menelpon dan mendoakan setiap pagi dan malam itu Pendeta Nona. Pagi-pagi, ayo Nal kita berdoa untuk hari ini, kemudian malam dia menanyakan gimana kondisinya, kemudian kita berdoa lagi. Setiap hari sampai di rumah sakit. Kemudian ya beberapa hamba Tuhan juga, termasuk Ibu Pendeta Ketua Resort juga menelpon untuk berdoa, Ketua Jemaat, Sekretaris Resort, Ketua Jemaat kita pun, meskipun dia sendiri pada akhirnya terpapar positif, masih tetap mencoba untuk memberikan kekuatan. Nah, karena tidak ada perubahan, di hari Kamis saya bilang, saya mau pulang. Karena saya tidak bisa makan, saya kepengen makan makanan rumahan. Sampai Pendeta Nona pas waktu itu telepon, karena nggak bisa makan, kata Pendeta Nona, iya memang lebih bagus makan juga apa yang orang suka makan. Kalau memang makanan rumahan yang diimpikan bisa menggugah selera, nah makan jo itu. Jadi kita bilang, iya tapi nggak bisa dibawa ke sini, mungkin harus pulang. Tapi tidak dikasih pulang.
Hari Jumat tidak dikasih pulang, hari Kamis tidak dikasih pulang, Jumat tidak dikasih pulang. Hari Sabtu saya paksa dokternya, saya mau pulang. Kata dokter, ini belum bisa. Ini sebenarnya apa, sakitnya apa? Tapi tidak mau dikasih tahu juga. Dia cuma bilang harus istirahat, ini belum bisa, harus sampai tuntas. Enggak, saya mau pulang, karena saya juga nggak bisa makan. Tolong dicabut, infusnya dilepas saja, saya mau pulang. Mendingan saya di rumah saja, isolasi di rumah. Pada akhirnya dokter bilang, oke, kalau begitu silakan tanda tangan surat pernyataan untuk pulang. Nah, hari Sabtunya saya pulang sore dan langsung minta pulang ke rumah di Tambun dan minta mama masakin ikan. Tapi ternyata tidak bisa dimakan juga. Begitu kecium bau ikannya, itu langsung muntah dan nggak bisa muntah juga, nggak ada isinya perut. Dan di situ langsung lemas, mulai lunglai, dan mulai penyesalan kenapa mesti keluar dari rumah sakit, karena tidak diinfus, nggak ada makanan yang masuk. Ini cuma teriak-teriak minta tolong Tuhan, tolong kuatkan saya, berikan saya kekuatan, jangan dipanggil dulu. Sampai seperti itu, pokoknya itu hopeless benar-benar. Dan seperti orang yang kehilangan kendali, kehilangan pengharapan. Dan pada akhirnya mama cuman buatin bubur, kemudian dipaksa, udah makan, ditelan-telan aja. Kita bilang udah mama nggak usah dekat-dekat, takutnya kalau ini benar-benar positif nanti malah lebih panjang ceritanya. Tapi nggak bisa nyuapin juga, jadi tetap dibantu. Nah, besoknya hari Minggu itu semua anggota jemaat juga yang ikut ibadah di Zoom dari Zaitun bisa melihat kondisi saya yang begitu lemah, yang masih tergeletak begitu, dan masih pucat, belum bisa ngapa-ngapain. Ya hanya bisa meminta tolong untuk dibantu didoakan, dan ya kita pun tetap menaruh harapan kepada Tuhan supaya Dia tetap memberikan minimal tiap pagi itu saya masih bisa buka mata dan masih bisa bernafas. Karena ketakutan itu luar biasa ketika malam mau tidur, Tuhan, apakah saya masih bisa sampai besok pagi? Itu ketakutan luar biasa. Dan ketika buka mata di pagi hari, ungkap syukur itu tidak pernah terputus. Terima kasih Tuhan, hari ini saya masih bisa bernafas. Dan pada akhirnya, karena saya terlihat semakin lemas, akhirnya dibawa balik ke Jakarta. Ya, kita coba di sini tetap paksain makan bubur meskipun sedikit-sedikit, beberapa suap. Dan hari Senin atau Selasa balik lagi ke Dokter Melani. Karena saya pikir kalau misalnya tidak bisa makan berarti lambung saya yang sekarang bermasalah. Dan saya tahu yang dimana kalau misalnya lambung sudah terlalu parah dan nggak bisa makan, ada satu obat yang harus disuntik. Dan Dokter Melani udah tahu itu juga. Jadi saya ke sana sambil tetap berdoa, minta Dokter Melani suntik satu ampul, dan ya lumayan balik dari sana bisa makan lebih banyak meskipun masih bubur yang dimakan, tapi udah dalam jumlah lebih banyak daripada sebelumnya. Dan berkat doa dari para hamba Tuhan semuanya dan anggota jemaat serta rekan-rekan majelis jemaat dan penggantungan harapan dari kami pribadi maupun keluarga, sampai pada akhirnya kita berserah memohon pada waktu hari Jumat Agung. Pada hari Jumat Agung harus perjamuan dan saya belum bisa perjamuan dengan sempurna, ya jadi hanya bisa minum teh sedikit dan ya, roti juga masih susah masuknya karena terlalu asam. Dan pada waktu itu juga agak sedih
karena besoknya tanggal 3 itu ulang tahun pernikahan yang ke-22, dan memang sebelumnya udah izin ke Ketua Jemaat dan teman-teman BPMJ, kami tidak akan ikut perjamuan di gereja karena ada ada planning dari tahun sebelumnya yang sudah disiapkan, dan itu memang rencana manusia, tapi ternyata Tuhan punya rencana yang lain. Pada akhirnya bukan liburan di tempat liburan yang didapat, tapi liburan di rumah sakit. Dan itu cara Tuhan untuk bekerja dan memberikan peringatan untuk kita. Dan masih dalam kondisi seperti itu, di tanggal 1 sebenarnya tanggal 31, saya coba untuk tetap kuat dan coba ikut satu meeting dari kantor secara virtual sambil tiduran di tempat tidur. Sampai presidir saya agak kaget. Saya bilang nggak apa-apa, saya coba untuk untuk mengikuti seberapa kuat, dan ternyata memang masih belum kuat karena pada akhirnya lemas lagi karena harus tetap mesti istirahat. Dan tanggal 6 April 5 atau 6 April itu kita lakukan tes PCR kembali di Rumah Sakit Pertamina, dan besoknya hasilnya keluar dan dinyatakan sudah positif. Kita bersyukur dan sangat-sangat berterima kasih kepada Tuhan karena kita percaya melalui momen Jumat Agung dan Paskah kita diberikan kesembuhan dan dinyatakan sembuh dan sudah negatif, dan tidak ada lagi tidak ada gangguan sama sekali. Pada waktu itu kesehatan mulai membaik dan selera makan mulai terbuka. Tapi yang 2 orang di rumah, mereka makan tetap seperti biasa, hanya saja tidak dapat merasakan makanan yang masuk. Jadi kehilangan indera perasa dan juga indera penciuman. Tapi saat ini kita semua sudah sehat, dan ya itu bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena kuasa daripada atau kekuatan daripada obat dokter, tapi kita percaya itu karena campur tangan Tuhan melalui tangan-tangan dokter dan obat-obatan yang dipakai. Dan Tuhan bekerja melalui caranya sendiri dan memulihkan kami sekeluarga. Begitupun teman-teman anggota Majelis Jemaat maupun anggota Jemaat yang ada di Zaitun yang pada saat itu terpapar, ya lumayan banyak, sampai kita sempat tutup beberapa lama untuk ibadah di gedung gereja dan menunda peneguhan CD baru dan baru dilakukan kemarin. Jadi ya, sampai dengan hari ini Bapak Ibu bisa melihat kondisi saya saat ini, berat badan sudah nambah lagi, malah lebih dari sebelumnya, jadi sedikit overweight, dan mukanya sudah mulai merah, tidak pucat lagi. Kemarin sempat kurus banget, dan dia sempat berada dalam titik lemah yang paling rendah yang pernah saya rasakan. Puji Tuhan, kuasanya sangat dahsyat, dan dialah gunung batu sumber kekuatan kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Penatua Ronald Tumbio dengan kesaksian yang bisa kita dengar bersama, dan kami juga mengalami bagaimana ketegangan yang terjadi di Gemis Jemaat Zaitun waktu itu, sehingga memang ada banyak yang terpapar, dan kami sendiri karena ketua jemaat juga terpapar, kami sendiri harus memilih mana yang harus ditelepon setiap hari. Dan ketika info bahwa Pak Ronald waktu itu di rumah sakit dan keadaan baik-baik, tidak tahu baru hari ini dengar cerita kalau memang di rumah sakit sempat ada ketegangan itu. Kami lebih memilih karena ada beberapa yang juga waktu itu di Zaitun kondisi agak drop, Penatua Yeni yang setiap
setiap saat harus kami hubungi, dan juga ada keluarga Maka Giansar di Tanjung Lengkong yang juga harus didampingi setiap saat. Tapi puji Tuhan hari ini kita bisa rasakan dalam pertolongan Tuhan, Gemis Jemaat Zaitun semua dipulihkan. Ada banyak, termasuk dalam sejarah Gemis mungkin, ada ketua BPMJ, sekretaris BPMJ, wakil sekretaris, dan bendahara, dan ada satu anggota BPMJ, dan ada berapa majelis ya yang terpapar. Tetapi dalam kasih Tuhan semua dipulihkan. Saya membuka kesempatan untuk teman-teman pendeta, supaya sebelum kita tutup, supaya tidak hanya mendengar kesaksian dari teman-teman yang terpapar, tetapi ada semacam penguatan yang diberikan. Saya berikan kesempatan untuk teman-teman pendeta bisa memberikan penguatan untuk saudara-saudara kita yang terpapar ini. Mungkin ada Ibu Ketua Resort yang hadir yang malam ini. Dihidupin dulu suaranya. Oke. Ya, terima kasih untuk kesempatan. Memang sangat menyentuh kesaksian ketiga kekasih kita tadi, Ibu Marlene, Ibu Balaati, juga Pak Ronald, karena pengalaman itu tidak dirasakan secara sendiri, tetapi juga bersama keluarga. Ini mungkin benar tadi kata Pak Ronald, saat-saat berada di titik nadir, titik terendah, karena bayang-bayang maut itu memang ada di pelupuk mata dengan berbagai kenyataan yang terlihat di kiri kanannya di rumah sakit itu. Tetapi dari tiga kesaksian tadi, saya melihat bahwa pentingnya sebuah hubungan intim kita dengan Tuhan. Karena jikalau bukan Tuhan, Pak Ronald terakhir ya, jikalau bukan Tuhan pasti itu akan sia-sia. Jadi sungguh berterima kasih untuk berbagi pengalaman itu, tetapi juga untuk rekan-rekan pelayan, pendeta, majelis, jemaat simpatisan yang juga hadir pada saat ini. Kita tidak hanya digugah dengan berbagai pengalaman kekasih-kasih kita yang kena COVID, tetapi kita juga bersyukur karena Tuhan juga masih tetap menyertai kita yang sehat, diberikan kekuatan bahkan di tengah kesulitan saat pandemi, tetapi Tuhan masih memelihara kehidupan kita. Sehingga terlihat bahwa Allah itu ada, tidak hanya dalam sukacita, tidak hanya dalam kebahagiaan, tidak hanya di dalam duka, tetapi Allah itu ada di setiap waktu. Dalam situasi dan kondisi apapun, Allah tetap ada bersama kita. Yang selalu menjadi persoalan adalah seringkali kita tidak berjalan bersama Tuhan. Kita seringkali terlalu percaya diri bahwa saya ada hari ini karena saya ada pekerjaan, saya bisa makan, bisa ini dan bisa itu. Tetapi sesungguhnya seperti ketiga kekasih kita tadi bersaksi bahwa semua boleh terjadi dalam jangkauan Allah. Jadi pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, sakit penyakit yang kita hadapi, Allah tidak meninggalkan kita. Bahkan juga ketika kesulitan yang kita hadapi, Allah selalu memberikan jalan keluar. Allah selalu menolong kita. Terima kasih, mungkin ini bisa disampaikan agar kita tetap intim, tetap dekat dengan Tuhan dalam kondisi apapun. Tuhan memberkati kita. Ya, terima kasih Ibu Ketua. Doa syukur yang Pendeta Hanok. Ya. Pendeta Hanok minta dua patah dari Pendeta Wenas ke langit. Ya, saya lagi lihat
Kayaknya lagi keluar. Masih bisa dengar? Ya. Benar, bisa. Tadi ada permintaan dari Ketua Resort, sepatah dua kata dari Pak Pendeta Kalangit. Dibuka speakernya. Lagi, benar? Oke. Oke. Kalau Ketua Resort minta, siapa yang bisa menolak ya? Oke. Mantap. Pertama saya sungguh mengapresiasi apa yang dilakukan oleh resort, menghubungkan cerita-cerita real dari antara lain ya beberapa saudara kita yang benar-benar mengalami peristiwa ini secara terbuka. Biasanya sejauh ini kita hanya bisa mendengar informasi itu secara singkat melalui media massa atau tuturan yang sangat terbatas. Tapi malam ini lewat 3 teman kita ini, kita bisa menyimak banyak hal. Betapa situasi yang pernah dirasakan atau dialami oleh orang-orang yang terpapar ini begitu apa ya, saya mau katakan begitu mencemaskan, begitu mengerikan ya. Pak Ronald, Ibu Balaati, dan Ibu Laleno mengungkapkan perasaan-perasaan mereka ketika sedang berada di dalam situasi yang sangat tidak diinginkan ini. Lalu saya juga coba menyimak bahwa masing-masing dari ketiga saudara kita ini, ketiga teman kita ini coba memetik aspek positif dari pengalaman getir ini. Dan saya kira itulah yang jauh lebih penting bagi kita ya, bahwa setiap orang bisa mengalami hal-hal yang paling pahit dalam hidupnya, tapi bagaimana kita bisa mengambil bahan pelajaran dari pengalaman getir itu, saya kira aspek yang sangat positif. Saya catat cerita dari Ibu Laleno atau apa ya, garis besar dari Ibu Laleno yang mengatakan bahwa kenapa satu keluarga terpapar, kenapa bukan hanya 1 atau 2 orang. Lalu Ibu Laleno sendiri menjawab, Tuhan mau supaya semua keluarga ini dekat atau lebih dekat dengan Tuhan. Itu sebuah refleksi, sebuah kesimpulan yang saya kira sangat luar biasa ya. Dan itu pelajaran berharga bagi siapapun di antara kita. Saya tahu bahwa COVID hanyalah salah satu masalah. Masih ada masalah-masalah lain yang bisa menimpa siapa saja di antara kita. Tapi pengalaman-pengalaman berharga, kesimpulan-kesimpulan berharga, refleksi-refleksi berharga dari teman-teman kita ini, inilah bahan pelajaran. Saya sendiri tidak mampu menguatkan Bapak Ibu yang terpapar ini, saya malah belajar dikuatkan dari tuturan atau cerita Bapak Ibu tadi. Saya merasa dikuatkan dari hal yang sama. Artinya pelajaran yang saya petik adalah bahwa nanti atau kapan saja saya mengalami hal-hal yang seperti itu, saya boleh mengambil pelajaran dari Bapak Ibu yang telah bercerita tadi. Demikian Ibu Sekretaris. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta. Dan untuk kita semua juga, ini menjadi pengalaman untuk penguatan bagi kita. Bukan hanya ketika mengalami paparan COVID, tapi di banyak kesulitan yang kita hadapi, bahwa keyakinan kita bahwa kita punya Tuhan itu harus teguh, harus kuat dalam diri kita. Terima kasih untuk kesaksian dari ketiga pelayan yang sudah disampaikan pada malam hari ini. Kita masuk pada doa syukur, mendoakan juga untuk pertama untuk Gemis, untuk Sinode, untuk Resort, untuk jemaat-jemaat yang ada. Ibu Pendeta Taloko, Ivon, mendoakan juga untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit, yang saat ini khususnya karena terpapar COVID, yang dirawat di rumah sakit, di Wisma Atlet, dan juga di rumah. Percaya
kekuatan doa kita bersama seperti kesaksian Ibu Laleno tadi, dengan kita terus mendoakan saudara-saudara kita, maka kita yakin mereka dan kita semua dipulihkan. Ini menjadi doa kita malam hari ini dan diminta Ibu Kekasih untuk membawakan doa ini. Ya, baik. Suara saya bisa kedengaran? Iya, bisa. Ya. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur Tuhan ada dalam kebersamaan persekutuan pada malam hari ini dengan semua jemaat, bahkan hamba pelayan-Mu yang terhimpun di dalam Gemis Resort Inbar. Ya Bapa di surga, pengalaman indah yang boleh dialami sekalipun berada dalam berbagai kesulitan karena penderitaan, terpapar COVID-19, tetapi saudara-saudara kami yang boleh mengalami akan pertolongan Tuhan dalam waktu yang berbeda, namun iman dan harap yang tertuju kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Maka dalam kebersamaan kami bersyukur dan kami tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan terus menjadi bahagian kehidupan kami, khususnya ya Tuhan bagi setiap kekasih-kekasih kami, baik yang ada di rumah sakit, di Wisma Atlet, ataupun di rumah masing-masing, yang masih mengalami terpapar COVID-19 sampai saat ini. Bapa, pertolongan-Mu kemarin, hari ini, itu akan terus dialami oleh semua kekasih-kekasih kami, bahkan sampai hari esok. Karena kehidupan kami ada dalam pemeliharaan tangan kasih setia Tuhan. Jamahan tangan kasih-Mu pada bagian tubuh yang merasa sakit. Jamahan tangan kasih-Mu atas setiap berkat makanan, minuman, serta obat yang masuk dalam tubuh mereka. Kami percaya berkat-Mu atasnya memberikan kekuatan baru, memberikan semangat baru, bahkan keteguhan iman. Kalau Tuhan bisa menolong kekasih-kekasih kami yang telah dipulihkan, maka pertolongan yang sama juga akan dialami oleh semua kekasih-kekasih kami yang sementara mengalami terpapar COVID-19 ini. Terima kasih Bapa, kami semua yang boleh mengalami kesehatan, belajar banyak dari setiap kekasih-kekasih kami lewat proses yang Tuhan nyatakan. Apa yang dirasakan dalam bentuk yang berbeda, namun pertolongan-Mu sama, memulihkan, bahkan kesehatan diberikan secara sempurna. Terima kasih Bapa di sorga. Lewat persekutuan pada malam hari ini, kami semua diberkati oleh-Mu melalui pengalaman hidup beriman kepada Tuhan. Maka biarlah Tuhan, Roh-Mu yang kudus terus menuntun kami di waktu yang ada di depan untuk terus melangkah bersama dan di dalam Tuhan. Penyertaan-Mu terus menjadi bahagian kehidupan kami semua yang mempunyai kami, jemaat, bahkan hamba pelayan, dan orang lain tanpa terkecuali. Di tempat kami masing-masing, tangan kasih-Mu terulur, menyertai dan memberkati kami. Lalu kami mohon Tuhan, berkat-Mu juga bagi pengurus sinode, gemis sinode, tingkat resort, bahkan jemaat-jemaat. Biarlah hamba pelayan Tuhan yang Tuhan percayakan, khususnya di dalam proses pemilihan majelis sampai selesainya. Mereka yang Tuhan percayakan kekuatan, kesehatan, hikmat-Mu menyertai mereka, perlindungan-Mu menjadi bahagian kehidupan mereka, bahkan kami sekalian. Semua boleh terlaksana, semua boleh selesai, hanya seturut kasih dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami.
Ini syukur dan iman serta harap kami yang kami bawa dan taruh dalam tangan kasih-Mu. Tuhan menyertai memberkati kami semua dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih. Terima Bu kasih, Pendeta. sama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini. Kita kembali ke tim multimedia untuk lagu terakhir. Tuhan dengan kesaksian yang diberikan pada hari ini membuat kita tetap senantiasa berserah kepada Tuhan, dan karena Dia yang memberikan ketenangan. Tenanglah kini hati. Setiap saat kerja aku rasa Tuhanlah yang dan teguh berperang di padang Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita tutup dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Syukur padamu Bapa di sorga untuk malam ini, ketika kami bersama dalam persekutuan, dan kami boleh mendengar kesaksian dari hamba-hambamu. Kami yakin terus, Engkau Tuhan penolong, Juru Selamat kami, Engkau bersama dengan kami. Dan biarlah Tuhan, di hidup kami hari lepas hari, kami memberi kesaksian indah, bahwa hidup kami ada karena pengasihan Tuhan. Kalau kami sedang sakit, Tuhan Engkau pulihkan. Dan di banyak pengharapan kami pun, Tuhan Engkau selalu ada. Engkau mendengar setiap doa kami. Syukur untuk malam bersama ketika kami boleh memuji Tuhan dan kami boleh mendengar kesaksian betapa maha baik Engkau dalam hidup kami. Engkau biarlah terus bersama kami ya Bapa. Dan ketika malam ini kami mau istirahat, jaga lindungi kami. Bangunkan kami besok pagi dengan kekuatan baru, dengan semangat baru, dengan sukacita, dengan kesehatan yang sempurna yang Tuhan berikan bagi kami semua. Kami serahkan hidup kami ya Bapa di sorga, hari lepas hari, dalam pertolongan Tuhan. Dan hari ini, esok, dan selalu terus, biarlah kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan, menjadi bagian hidup kami anak-anak-Mu. Dan kami terus percaya untuk kasih setia Tuhan bersama dengan kami. Kepadamu Bapa kami berdoa, di dalam nama Yesus, Tuhan, Juru Selamat kami yang setia. Amin. Amin. Dan terima kasih untuk tim multimedia yang berpusat di Wismat Depok malam hari ini. Pak Woldi dan kawan-kawan, 2 acara Kamis Kabar Baik ini boleh terselenggara. Masih ada satu Kamis Kabar Baik pada Kamis depan, dan setelah itu kita akan tutup dengan ibadah penutupan HUT HPI Gemis
pada tanggal 13 Juni. Bu Sek mau foto Ya. bersama lagi, Bu. Oke. Ya. Tolong dibuka semua videonya biar kita bisa foto bersama. Ya, apa namanya? Jangan ini. Oke. Ya, saya hitung 1 sampai 3 ya. Ini ada 2 screen. Ini screen yang pertama. 1, 2, 3. Oke, screen yang kedua. 1, 2, 3. Terima kasih. Ya. Terima kasih untuk semuanya para majelis jemaat yang hadir. Dimohon majelis-majelis yang sebentar bertugas, majelis-majelis yang terpilih untuk mengambil bagian dalam ibadah ini Kamis depan dan penutupan. Saya melihat tadi ada banyak majelis pun jemaat yang hadir. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati kita. Ya. Linknya memang sengaja kami kirim nanti pas hari Kamis supaya kita ingat, karena kadang-kadang kan kalau dikirim lebih awal sudah nggak ingat. Hari ini memang saya sudah sampaikan di semua grup, mohon apalagi di grup sekretaris jemaat dan grup ketua-ketua jemaat, mohon diteruskan ke jemaat masing-masing supaya banyak yang hadir. Dan bersyukur malam ini ada beberapa pendeta yang hadir dan juga ada beberapa majelis jemaat yang hadir. Tapi kalau hari ini saya lihat hanya 48 ya, dibanding minggu lalu ada 72 lebih, berarti hari kedua, Kamis kedua ini agak sedikit yang ikut. Berharap minggu depan, karena hanya 3 kali Kamis kita adakan ibadah ini, saya berpikir, kita semua berpikir benar, dengan kesaksian-kesaksian dari saudara-saudara kita, ini menjadi pengalaman, menjadi kekuatan untuk kita. Bagaimana kita seharusnya para pelayan ini juga memberi semangat kepada saudara-saudara kita yang terpapar, karena mereka membutuhkan semangat kita. Ini yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan kita atas nama BPM Resort yang sudah hadir dan teman-teman yang sudah dihubungi untuk memberikan kesaksian malam hari ini. Terima kasih Ibu Karo Laleno, Ibu Balat Bogar, dan juga Pak Penatua Ronald Tumbio. Terima kasih sudah cepat-cepat harus pulang dari kantor, dan juga Ibu Balati Bogar harus ke dokter, tapi tetap bersedia untuk bisa memberikan kesaksian malam hari ini. Percaya kasih Tuhan untuk kita dan Dia memberkati kehidupan kita selamanya. Amin. 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 Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamat.